Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di Keep Educating Yourself Channel, KI. Bersama Sakura JLC, Nihongo Benkyou Shimashou. Hari ini kita akan mempelajari partikel E. Hari ini kita akan kupas tuntas partikel E. Oke? Hajimemashou. Partikel E jika ditulis dengan hiragana, maka menggunakan he, menggunakan huruf he. Hati-hati ya, bukan huruf e, tapi huruf he. Jadi jika ditulis dengan hiragana, maka menggunakan he. Nah, partikel e ini memiliki arti, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ke. Jadi partikel E itu artinya ke. Nah, bagaimana sih partikel E ini? Jadi partikel E ini dipakai ketika teman-teman ingin mengungkapkan atau ingin membuat kalimat perpindahan. Ya, untuk ingin membuat kalimat perpindahan. Jadi dari tempat A ke tempat B atau sebaliknya, dari tempat B ke tempat A. Jadi harus berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka kita menggunakan partikel E. Nah, untuk saat ini, dalam materi basic, menggunakan Minano Nihongo 1, maka kata kerja yang dipakai itu adalah sangat terbatas. Jadi kata kerja yang dipakai itu sangat terbatas. Yaitu kata kerjanya ikimasu, yang artinya pergi, ikimasu, pergi, kimasu, datang, dan kaerimasu, pulang. Jadi sekali lagi ya, ikimasu, pergi, kimasu, datang, kaerimasu, pulang. Dari 3 kata kerja ini, teman-teman bisa tahu kan, 3 kata kerja ini mengandung unsur perpindahan. Jadi pergi, dari tempat A pergi ke tempat B. Atau datang dari tempat A ke tempat B. Kaerimasu, pulang dari tempat A ke tempat B. Oke, selanjutnya seperti kata-kata kerja yang sebelumnya, maka 3 kata kerja ini pun akan berubah sesuai waktunya. Jadi jika dia positif, maka ikimasu. Negatif, tidak pergi, ikimasen. Itu tidak pergi. Ikimasu, pergi. Ikimasen, tidak pergi. Ikimashita, itu positif lampau. Ikimashita, sudah pergi, telah pergi, lampau. Ikimasen deshita, itu negatif lampau. Jadi tidak pergi, tapi sudah lampau. Telah terjadi. Ikimasen deshita. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita menggunakan ka di ujungnya. Ikimasu ka? Pergikah? Pergikah? Jadi, teman-teman tidak perlu menambahkan des. Ingat ya, kata kerja tidak perlu ditambahkan des. Jadi bukan ikimasu desu ka, salah ya. Jadi ikimasu ka, sudah pergikah? Oke. Gampang kan? Mari kita lihat contoh penggunaan partikel E. Kita lihat contoh penggunaan partikel E. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar seseorang menuju ke supermarket. Supermarket dalam bahasa Jepang, Nihongo de adalah supa. Oke, supermarket, supa. Jadi kira-kira kalimat apakah yang bisa kita buat? Ya, benar sekali. Watashi wa supa e ikimasu. Saya
pergi ke supermarket. Saya pergi ke supermarket. Ikimas, karena kata kerja, maka posisinya selalu di belakang. Ikimas adalah kata kerja. Dan aturan kata kerja dalam bahasa Jepang selalu di belakang. Watashi wa supae ikimasu. Oke, ini adalah partikel e. Dan ini adalah keterangan tempat. Jadi, kita bisa menggunakan partikel e. Karena ada kata kerja berpindah, dan ada keterangan tempatnya. Ada kata kerja berpindah, dan ada keterangan tempat. Jadi minasang harus ingat, teman-teman harus ingat, kapan kita pakai partikel e? Jika ada kata kerja berpindah dan ada keterangan tempat. Jika tidak ada keterangan tempat, maka tidak perlu pakai partikel e. Oke, jadi harus ada dua-duanya loh. Ada keterangan tempat dan ada kata kerja berpindah. Oke, baiklah selanjutnya. Watashi wa depato e ikimasu. Watashi wa depato e ikimasu. Saya pergi ke department store. Watashi wa depato e ikimasu. Untuk membuat kalimat tanya, kyou wa kaisha e ikimasu ka? Kaisha e ikimasu ka? Jadi teman-teman tinggal menambahkan akhiran ka untuk kalimat tanya. Kaisha e ikimasu ka? Kaisha e ikimasu ka? Pergi ke perusahaan kah? Apakah pergi ke perusahaan? Kyo di sini artinya hari ini. Kyo wa kaisha e ikimasu ka? Kyo wa kaisha e ikimasu ka? Apakah hari ini pergi ke perusahaan? Bagaimana cara menjawabnya? Hai ikimasu. Hai ikimasu. Iya, pergi. Kyou wa kaisha e ikimasu ka? Kyou wa kaisha e ikimasu ka? Hai ikimasu. Hai ikimasu. Iya, pergi. Kino depato e ikimashita ka? Kino depato e ikimashita ka? Kino depato e ikimashita ka? Karena di sini ada kino, yaitu artinya kemarin, maka kata kerjanya berubah menjadi ikimashita. Kata kerja berubah menjadi ikimashita, bentuk lampau, ya. Kata kerjanya berubah menjadi ikimashita. Kino depato e ikimashita ka? Kemarin, apakah pergi ke department store? Kemarin, apakah pergi ke department store? Jika jawabnya tidak, iie ikimasen deshita. Iie ikimasen deshita. Jadi, karena pertanyaannya berbentuk lampau, maka jawabannya juga harus berbentuk lampau. Maka di ujungnya kita tambahkan deshita. Iie ikimasen deshita. Kino depato e ikimashita ka? Kino depato e ikimashita ka? Iie ikimasen deshita. Iie ikimasen deshita. Oke, selanjutnya berikut ini adalah beberapa contoh kalimat tanya. Minasang bisa lihat di sini ada sekolah. Sekolah berarti gakko. Sekolah gakko. Jadi pergi ke sekolah, gakkoe ikimasu. Gakkoe ikimasu. Kalimat tanya tinggal ditambahkan ka. Station itu eki. Eki. Stasiun itu eki. Eki e ikimasu ka? Eki e ikimasu ka? Bank itu ginko. Ginko. Ya. Ginko e ikimashita ka? Ginko e ikimashita ka? Perusahaan, kaisha. Kaisha. Kaisha e ikimashita ka? Kaisha e ikimashita ka? Nah,
Kata kerjanya berubah mengikuti keterangan waktu yang ada di depannya. Kata kerja berubah mengikuti keterangan waktu yang ada di depannya. Jika keterangan waktunya bentuk sekarang, kyo, maka kata kerjanya bentuk mas. Kyo wa gakkou e ikimasu ka? Kyo wa gakkou e ikimasu ka? Ashita. Ashita artinya besok. Besok itu tidak lampau. Maka kata kerjanya berbentuk mas. Ashita wa eki e ikimasu ka? Ashita wa eki e ikimasu ka? Sementara kalau ototoi itu berarti 2 hari yang lalu atau kemarin lusa. Ototoi itu kemarin lusa. Maka kata kerjanya berubah untuk lampau. Ikimashita. Ikimashita. Ototoi wa ginko e ikimashita ka? Ototoi wa ginko e ikimashita ka? Begitu juga dengan kino. Kino artinya kemarin. Kemarin berarti sudah lampau ya. Jadi kata kerjanya juga berubah menjadi ikimashita. Ikimashita. Kino wa kaisha e ikimashita ka? Kino wa kaisha e ikimashita ka? Oke, berikutnya teman-teman bisa melihat gimana sih cara kita bertanya. Bagaimana sih cara kita bertanya? Di gambar yang pertama, di gambar yang di atas, depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Pergi ke department store. Pergi ke department store. Nah, jika depatonya nggak tahu nih, keterangan tempatnya kita nggak tahu. Berarti kata tanya apakah yang tepat untuk menggantikan depato? Kata tanya apakah yang tepat untuk menggantikan depato? Ya, benar sekali. Kita pergunakan doko. Kita pergunakan doko. Doko berarti di mana, keterangan tempat, menanyakan tempat, di mana tempat. Jadi kita menggunakan doko. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Jadi teman-teman bisa lihat depatonya berganti jadi doko. E-nya tetap, ikimasnya tetap. Karena dia bertanya, maka kita tambahkan di ujungnya ka untuk kalimat tanya. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Wah, apaan nih? XX semuanya. Oke, kita cek. Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Tidak ke sekolah, tidak ke stasiun, tidak ke bank, tidak ke perusahaan, enggak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Jadi tidak pergi kemana-mana itu dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Tidak pergi kemana-mana. Di sini itu bisa dipakai, bisa tidak. Jadi bisa dokoemo ikimasen. Dokoemo ikimasen. Atau dokomo ikimasen. Bisa dua-duanya. Dua-duanya benar. Jadi ketika ada yang bertanya, dokoe ikimasu ka? Dokoe ikimasu ka? Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Pergi kemana? Nggak kemana-mana. Dokoe ikimasu ka? Dokoe ikimasu ka? Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Ashita dokoe ikimasu ka? Ashita dokoe ikimasu ka? Besok pergi kemana? Ashita dokoe ikimasu ka? Ashita
学校へ行きます。明日、学校へ行きます。明日、どこへ行きますか？明日、どこへ行きますか？明日、学校へ行きます。明日、学校へ行きます。Dari sini teman-teman bisa lihat yang berubah hanya keterangan tempatnya saja dan partikel dan penutup ka karena bentuk pertanyaan. Asta doko e ikimasu ka? Asta doko e ikimasu ka? Asta gakko e ikimasu. Asta gakko e ikimasu. Kino doko e ikimashita ka? Kino doko e ikimashita ka? Kemarin sudah pergi kemana? Kino doko e ikimashita ka? Kino supa e ikimashita. Kino supa e ikimashita. Kino supa e ikimashita. Wah, ini ada kelebihan. Ya. Kino supa e ikimashita. Kino supa e ikimashita. Kemarin sudah pergi ke supermarket. Kemarin sudah pergi ke supermarket. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan cek renshu. Kita akan cek renshu. Teman-teman bisa coba mengerjakan renshu mondainya, soal latihan-latihan yang ada di sini. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, besok saya tidak pulang ke rumah. Besok saya tidak pulang ke rumah. Kedua, pada jam 7.30 AM, saya pergi ke perusahaan. Nomor 3, kemarin malam adik perempuan saya datang ke Jepang. Oke, dicoba kerjakan ya. Ya, hari ini videonya sampai di sini dulu. Otsukare sama deshita. Yo wa arigatou gozaimashita.